Kita semua pasti pernah dengar nama Salahuddin atau Saladin kan? Tapi siapa sih sebenarnya sosok di balik legenda ini? Dan gimana ceritanya dia bisa membangun sebuah dinasti di tengah-tengah perang salib yang lagi berkecamuk? Yuk kita bedah ceritanya bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin penasaran. Gimana bisa seorang penakluk justru dihormati, bahkan dikagumi sama musuh-musuhnya sendiri? Ini aneh kan? Nah, ini dia teka-teki utama yang bakal kita pecahin. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita kenalan dulu, lebih dekat, sama sosok yang jadi legenda ini. Nah, ini dia profilnya. Namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, tapi di dunia barat dia lebih dikenal sebagai Sultan Saladin. Lahir di Tikrit, Irak. Sejak awal, dia punya satu misi besar yang benar-benar jadi api semangatnya. Menyatukan lagi dunia Islam yang waktu itu lagi pecah-pecah buat ngadepin satu ancaman bersama. Tapi, untuk ngerti kenapa Salahuddin ini bisa muncul, kita perlu lihat dulu panggungnya. Coba bayangin Timur Tengah di abad ke-12. Kondisinya tuh kacau balau dan terpecah belah. Coba deh bayangin situasinya. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang harusnya jadi pusat kekuatan Islam, itu secara politik lemah banget, udah kayak macan ompong. Terus, di Mesir ada dinasti Fatimiyah, kekuatan besar lainnya, lagi di ujung tanduk, mau runtuh. Nah, di tengah kekosongan ini, siapa yang justru kuat? Justru negara-negara salib dari Eropa. Mereka berhasil membangun kekuatan militer yang solid. Jadi ada kekosongan kekuasaan yang besar banget. Dan situasi kayak gini, ini sempurna banget buat munculnya seorang pemimpin baru yang bakal mengubah jalannya sejarah. Dan ya, orang itu adalah Salahuddin. Dari sinilah perjalanan luar biasanya dimulai. Dari seorang komandan militer biasa sampai jadi pendiri sebuah dinasti besar. Coba lihat timeline ini, cepet banget loh progresnya. Di tahun 1160-an, dia masih jadi komandan yang dikirim ke Mesir. Nggak lama, di 1171, dia udah ambil alih Mesir sepenuhnya, sekaligus mengakhiri riwayat dinasti Fatimiyah. 3 tahun kemudian, 1174, dia proklamasikan dinastinya sendiri, Ayyubiyah. Dan puncaknya, di tahun 1187, dia berhasil menyatukan pasukan Muslim dan mencapai cita-cita terbesarnya, merebut kembali Yerusalem. Luar biasa kan? Dalam waktu kurang dari 2 dekade, dia mengubah segalanya. Tapi, jangan salah, kemenangan militer itu baru setengah dari ceritanya. Di bawah kepemimpinan Salahuddin, dinasti Ayyubiyah juga mengalami zaman keemasan di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan pembangunan. Dan ini dia, mahkotanya. Pencapaian tertingginya, pembebasan Yerusalem. Bagi dunia Islam saat itu, ini bukan cuma sekedar kemenangan perang biasa loh. Ini adalah momen di mana harga diri dan kehormatan mereka yang udah lama hilang, akhirnya pulih kembali. Dan visi Salahuddin itu jauh ke depan. Lihat deh benteng Kairo ini bukan cuma bangunan megah. Ini adalah sebuah statement strategis, dibangun buat ngelindungin pusat kekuasaannya dari serangan-serangan di masa depan. Ini warisan fisik yang, wow, masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tapi lagi-lagi, warisannya bukan cuma benteng dari batu. Salahuddin itu seorang pembangun peradaban. Dia mengubah Al-Azhar jadi pusat pendidikan tinggi yang luar biasa. Dia bikin Damaskus jadi kota ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Nggak cuma itu, dia juga mendorong industri-industri maju kayak tekstil, kaca, karpet. Infrastruktur diperbaiki, sistem irigasi baru dibangun. Jadi, dia nggak cuma menaklukkan wilayah, dia benar-benar membangun sebuah masyarakat yang makmur. Nah, disinilah kita akhirnya nemuin jawaban dari teka-teki di awal tadi. Coba bayangin, setelah meraih kemenangan terbesar dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia justru menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Dia bilang, umat Nasrani boleh berziarah ke Yerusalem dan gak akan diganggu. Sikap kesatria seperti inilah di puncak kekuasaannya yang bikin dia begitu dihormati, bahkan sama musuh yang baru aja dia kalahkan. Oke, ceritanya hebat banget. Tapi pasti muncul pertanyaan kan, apa yang terjadi setelah pemimpin sehebat itu wafat? Nah, sekarang kita lihat gimana dinasti ini akhirnya mengalami kemunduran. Tabel ini ngasih gambaran yang jelas banget. Lihat deh, dimulai dengan sangat gemilang sama Salahuddin tahun 1174 dan berakhir secara tiba-tiba di tahun 1250 di bawah Sultan terakhir, Turan Shah. Totalnya cuma sekitar 76 tahun. Sebuah dinasti yang bersinar terang banget, tapi padamnya juga cepat. Jadi, gimana ceritanya dinasti sekuat ini bisa runtuh? Ini sebenarnya kisah yang cukup klasik, sering terjadi dalam sejarah. Pertama, faktor internal.
Begitu Salahuddin wafat, keturunannya langsung saling berebut kekuasaan. Ribut terus. Nah, akibatnya apa? Langkah kedua, kepemimpinan jadi makin lemah dari generasi ke generasi. Udah nggak ada lagi figur sekuat pendirinya. Dan puncaknya, langkah ketiga, kudeta terakhir. Ibu tiri dari sultan terakhir merebut kekuasaan yang secara dramatis jadi akhir dari dinasti Ayyubiyah. Ini juga yang membuka jalan bagi kekuatan baru yang sangat tangguh di Mesir, kaum Mamluk. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kisah Salahuddin ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Bahwa warisan sejati seorang pemimpin itu ternyata nggak cuma diukur dari berapa banyak perang yang dia menangkan. Tapi justru dari kehormatan, keadilan, dan rasa kemanusiaan yang dia tunjukkan. Kualitas-kualitas inilah yang bikin sebuah nama jadi abadi, bisa melampaui batas-batas konflik, bahkan melintasi zaman.